Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu paper mengenai analisis dan perbandingan algoritma prediksi dengan metodologi CRISP-DM pada peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Saya Mita Maharani dengan NPM 177006058 dan dengan teman saya Dewi Wulansari dengan NPM 177006021. Ya, langsung saja ke pembahasannya, ke pendahuluan. Ya, di sini ada pendahuluan yaitu merupakan latar belakang dari penelitian kami, di mana COVID-19 saat ini telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Kemudian beberapa negara sudah banyak yang berpotensi besar terkena virus COVID-19, termasuk dengan Indonesia, di mana Indonesia sendiri pada akhir tahun 2020 mencapai 700.000 jiwa atau 700.000 orang yang terkonfirmasi oleh COVID-19, dan awal tahun 2021 pun meningkat menjadi 800 orang yang terkonfirmasi oleh COVID-19. Kemudian data dan informasi merupakan bagian penting dalam pertimbangan mengambil keputusan terkait penanganan COVID-19 itu sendiri. Data COVID-19 ini senantiasa berubah sehingga perlu diolah dan dianalisis untuk diketahui pola laju perkembangan datanya, kemudian dimanfaatkan untuk dilakukan analisis prediktif demi mengetahui perkiraan jumlah kasus 19 di masa yang akan datang. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang sudah melakukan penelitian mengenai COVID-19. Salah satunya itu penelitian tentang analisis runtun waktu untuk pembuatan model prediksi pasien terjangkit COVID-19 dan pasien meninggal karena COVID-19 di Indonesia. Dan pada penelitian ini sendiri, metode yang digunakan yaitu mean absolute error dan mean absolute percentage error, di mana hasilnya pada percobaan pertama sebesar 14,18% untuk pasien terjangkit, dan kemudian untuk percobaan kedua terdapat sebesar 26,84% untuk pasien terjangkit. Dan penelitian selanjutnya ada kombinasi metode clustering dan klasifikasi, di mana studi kasusnya sama, yaitu mengenai pandemi COVID-19, di mana algoritma yang digunakan merupakan neural network. Dan untuk penelitian selanjutnya ada perbandingan 5 algoritma, yaitu neural network, linear regression, support vector, Gaussian process, dan polynomial regression, yang menghasilkan hasil akurasi prediktif dari neural network itu yaitu RMSE dengan 612.474, kurang lebih 89.402. Itu paling kecil dibandingkan dengan model algoritma yang lainnya, sehingga dengan prediksi ini dapat membantu dalam prediksi harga saham. Itu untuk penelitian pada perbandingan algoritma data mining dalam prediksi harga saham. Dan berdasarkan uraian itu, penelitian kali ini akan memprediksi peningkatan jumlah COVID-19 di Indonesia dengan membandingkan 6 algoritma prediksi, yaitu neural network, linear regression, support vector machine, Gaussian process, polynomial regression, dan random forest, untuk mengetahui model algoritma yang lebih akurat dalam prediksi jumlah kasus COVID-19 yang akan datang. Ini merupakan keterbaruan dari penelitian sebelumnya, yaitu 5 algoritma pada penelitian harga saham, dan pada penelitian kali ini kita menggunakan 6 algoritma. Kemudian metodologi penelitiannya. Pada metodologi penelitian kali ini kita menggunakan metodologi CRISP-DM, di mana ada 6 tahapan. Ada 6 tahapan. Yang pertama ada business atau research understanding, di mana pada tahap ini yaitu untuk memahami tujuan dan kebutuhan proyek secara detail dan sudut pandang bisnis secara keseluruhan, kemudian untuk menerjemahkan pengetahuan ini ke dalam pendefinisian masalah pada data mining,
Kemudian untuk menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua ada data understanding phase, di mana tahap ini dengan mengumpulkan data, kemudian mengidentifikasi kualitas data untuk mendeteksi adanya bagian yang menarik dari data yang dapat digunakan untuk hipotesa informasi yang tersembunyi. Kemudian ada data preparation phase, di mana semua kegiatan untuk membangun dataset akhir dari data mentah, tahap ini dapat diulang beberapa kali, kemudian memilih kasus dan variabel yang ingin dianalisa dan yang sesuai analisis yang akan dilakukan, kemudian menyiapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Kemudian ini ada modeling phase. Nah, di sini pada modeling phase ini, pemilihan dan penerapan berbagai teknik pemodelan dan beberapa parameternya akan disesuaikan untuk mendapatkan nilai yang optimal. Kemudian memperhatikan beberapa teknik yang mungkin digunakan untuk permasalahan data mining yang sama. Dan jika diperlukan, pada proses ini pun dapat kembali ke fase pengolahan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining-nya. Kemudian ada evaluation phase, yaitu dilakukannya evaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan, kemudian untuk menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada fase awal dan juga apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian ada mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil data mining. Dan yang terakhir ada deployment phase, yaitu pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh akan diatur dan dipresentasikan dalam bentuk khusus sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Nah, tahap ini bisa berupa pembuatan laporan sederhana. Ya, kemudian langsung ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil pembahasan ini sesuai dengan konsep tadi, yaitu metodologi Core Scripts DM, yaitu ada pemahaman bisnis, di mana pemahaman bisnisnya ada 3 tahapan, yaitu menentukan tujuan bisnis, menilai situasi, dan menentukan tujuan data mining. Untuk pemahaman bisnis, pada pemahaman bisnis ini nantinya pada saat menentukan tujuan bisnis, penelitian ini telah mendapatkan tujuan bisnisnya, yaitu mengenali pola data COVID, dilakukannya yakni mengenali pola data COVID-19 untuk mengetahui prediksi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian ada menilai situasi, di mana situasi saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang sedang berkembang dan selalu mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan prediksi, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan intervensi dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia. Kemudian di yang tahap ketiga, yaitu menentukan tujuan data mining. Tujuan dilakukannya data mining pada penelitian kali ini adalah menggali pengetahuan tentang pola total kasus COVID-19 di Indonesia. Ya, dan selanjutnya ada tahap pemahaman data. Pemahaman data ini atau data understanding ini ada 3, yaitu yang pertama mengumpulkan data awal. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk mengeksplorasi dataset COVID-19 yang bersifat publik. Dataset COVID-19 yang digunakan pada penelitian kali ini berasal dari situs databox katadata.co.id yang dimana berisi perkembangan terkini COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua ada mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data di sini, data yang telah didapatkan, dataset yang telah didapatkan penelitian ini menggunakan format Excel dengan jumlah 319 data dari tanggal 2 Maret 2020 sampai 14 Januari 2021 yang memiliki 5 atribut, yaitu tanggal, total kasus, kasus sembuh, kasus meninggal, dan kasus aktif. Dan setelah mendeskripsikan data, kemudian ada mengeksplorasi data yang telah didapatkan, di mana setelah dieksplorasi dari 5 atribut tersebut terdapat tipe data, di mana tanggal memiliki data date, total kasus tipe data yang numerik,
kasus sembuh, kasus meninggal, dan kasus aktif pun tipe datanya numerik. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya setelah kita memahami data, kita masuk ke tahapan persiapan data. Nah, di tahap persiapan data ini kita memilih data yang akan digunakan. Terus kita tentukan atribut mana saja yang kiranya kita akan gunakan untuk diolah. Yang akan digunakan di sini ialah date dan total kasus. Selain itu kita cek juga missing value dari dataset yang akan diolah. Setelah persiapan data masuk ke memilih teknik pemodelan. Kita akan meneliti beberapa algoritma yang akan dibandingkan kiranya algoritma apa yang paling baik untuk digunakan dalam memprediksi dataset kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, seperti yang telah disebutkan, ada 6 algoritma yang akan dibandingkan, yaitu linear regression, support vector machine, neural network, Gaussian process, random forest, dan polynomial regression. Nah, setelah dibuat model perbandingannya, maka akan divalidasi dengan tenfold cross validation. Kemudian dievaluasi dengan menggunakan root mean square error. Nah, algoritma yang memiliki RMSE atau root mean square error yang paling kecil lah yang akan digunakan sebagai algoritma untuk prediksi COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan di RapidMiner. Nah, jadi modelnya itu pertama kita read Excel dari dataset yang akan digunakan, terus masuk menggunakan windowing. Di sini konfigurasinya kita centang include special attributes, has indicates, yaitu menggunakan date dengan window size-nya itu 3, dan kita centang bagian create horizon atau labels dengan memilih total kasus. Kemudian kita gunakan multiply, yaitu multiply ini sebagai jadi untuk mendistribusikan hasil windowing ke beberapa cross validation. Nah, cross validation ini ada 6, yaitu cross validation neural network. Di dalamnya ada training dan testing dari algoritma neural network. Nah, di algoritma ini dilakukan testing, yaitu apply model, kemudian diteliti performance-nya. Begitupun untuk algoritma yang lain, semuanya divalidasi, kemudian dilakukan testing, dilakukan training dan testing. Kita lihat hasilnya. Karena kita membandingkan 6 algoritma, jadi membutuhkan waktu agak lama untuk running-nya. Kita tunggu dulu. Nah, ini hasilnya. Dari hasil ini diketahui bahwa algoritma yang memiliki RMSE yang paling kecil itu ialah algoritma linear regression. Dan algoritma yang memiliki RMSE yang paling besar yaitu polinomial. Jadi dari hasil perbandingan ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa algoritma yang paling baik di antara 6 algoritma yang kita bandingkan ini ialah linear regression karena memiliki RMSE yang nilainya kecil, paling kecil. Kemudian setelah kita membandingkan algoritma, nah kita gunakan algoritma yang paling baik itu untuk memprediksi dataset kasus COVID-19 di Indonesia. Ada 2 dataset yang digunakan. Pertama yaitu data training, yaitu data training COVID ini ialah dataset asli dari yang bersumber dari databox ini. Atribut tanggal dan total kasus. Di sini ada select attributes, pilih total kasus. Kemudian masuk ke tahap windowing, sama konfigurasinya seperti sebelumnya. Kemudian kita gunakan algoritma linear regression. Kemudian kita apply modelnya. Untuk data testing ini sama seperti kita gunakan datanya berasal dari dataset asal, yaitu databox kata.co
.go.id, namun yang kita gunakan itu hanya atribut date dan total kasusnya. Kemudian di akhir row kita tambahkan tanggal setelahnya. Jadi maksudnya tanggal setelah akhir row dari dataset ini. Terakhirnya kan 14, kita akan memprediksi tanggal setelahnya berapa sih jumlah kasus untuk tanggal saja. Hasil evaluasi dari algoritma linear regression. Koefisiennya yaitu 30, S0, toleransinya 1, t-state-nya 2343,156. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini. Ada tabel yang memperlihatkan jumlah prediksi jumlah total kasus dari untuk tanggal 15 Januari total kasusnya itu akan sebanyak 885.131,664. Nah, kita lihat grafiknya. Grafiknya data prediksi tidak terlalu jauh. Jadi lebih jelas coba jadi kita coba hapus di dataset testingnya, kita coba hapus dulu data ini. Jadi kita gunakan data testing seperti ini, kita gunakan 5 data ya. Coba kita run ulang supaya kita bisa melihat lebih jelas pola data prediksi. Nah, jadi gap antara data aktual dan data kasusnya itu tidak terlalu jauh, dan polanya itu akan semakin menaik. Kita lihat tanggal 15 Januari, polanya itu akan semakin menaik. Januari itu 885.000. Nah, ketika dicek di sumber aslinya, pada tanggal 15 Januari akan total kasus dari COVID-19 di Indonesia mencapai 882.000. Jadi gapnya itu, gap antara data aktual dengan data prediksinya itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa algoritma linear regression ini bisa dipakai untuk sebagai algoritma untuk memprediksi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Seperti itu. Nah, setelah kita lakukan modeling, kemudian pengujian, kita lakukan tahap deployment atau penyebaran. Nah, pada tahapan deployment ini, yaitu bisa berupa laporan kepada masyarakat ataupun pemerintah sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan intervensi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu dengan untuk melakukan analisis data jumlah kasus COVID-19 dan melakukan usaha prediksi mendasar dengan melakukan perbandingan berbagai algoritma prediksi dari data mining yang berjumlah 6 algoritma tadi, dihasilkan bahwa prediksi dengan algoritma linear regression pada dataset kasus COVID-19 diperoleh nilai RMSE yang paling kecil di antara algoritma lainnya. Selain itu, metodologi yang digunakan, yaitu CRISP-DM, itu benar-benar cukup bagus untuk bisa diterapkan dalam melakukan prediksi kasus COVID-19 di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, bisa ditutup? Ya, mungkin untuk tugas kelompok kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.